Cerita Gus Dur dan Ahok yang sama-sama ingin FPI dibubarkan kini terwujud di era Jokowi, ditulis oleh Ferry Fadli dari Siwa.com. FPI memang memiliki rekam jejak yang buruk dan itu sudah sejak lama banget. Mulai dari melakukan aksi kekerasan terhadap aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, membuat keributan dalam aksi demonstrasi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, ribut dengan mahasiswa pendukung Miksil Mina Munir di PN Jaksel, melakukan aksi sweeping dan merusak tempat-tempat hiburan, melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria di jalan tol, menyerang kontes waria di Gedung Sarinah Jakarta, mengusir jemaah yang akan melakukan kebaktian di Jatimulya Bekasi Timur, dan masih sangat banyak lagi aksi kekerasan lainnya, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun emosional yang dilakukan oleh ormas intoleran itu. Tidak hanya itu saja, bukti lain kalau kelompok ini memang tidak benar adalah junjungan sekaligus big imam mereka sendiri, Rizik Syihab, sudah 3 kali masuk penjara. Pertama, ia pernah divonis 7 bulan penjara oleh majelis hakim karena terbukti melakukan penghinaan terhadap polisi. Kedua, Rizik pernah divonis 1,5 tahun penjara lantaran terlibat dalam aksi kerusuhan di Monas. Dan ketiga, ia mendekam di penjara lantaran memprovokasi massa untuk melakukan kerumunan di masa PSBB. Belum lagi si Rizik ini juga pernah terlibat dalam kasus chat tidak senonoh bersama seorang janda cantik, Firza Hussein. Jadi melihat rekam jejaknya itu memang gak beres nih orang, beserta ormas-ormasnya juga gak beres. Wajar bila kemudian banyak pihak yang ingin FPI itu dibubarkan, karena kelakuan mereka sudah melenceng jauh dari perilaku terpuji, tapi terus-terusan mengatasnamakan Islam. Di antaranya, yang paling hendak kelompok ini dibubarkan adalah mantan Presiden RI keempat, Gus Dur. Mantan Ketua PBNU itu pernah mengaku sudah 15 tahun berjuang agar FPI dibubarkan, namun kala itu tidak ada yang mau mendengarkannya. Saya akan lebih berterima kasih lagi kalau FPI dibubarkan, saya minta agar FPI dibubarkan, kalau tidak ya kita bubarkan sendiri, ujarnya waktu itu. Pemerintah tidak berani, pada waktunya saya yang akan membubarkan FPI, lanjutnya lagi. Yang mana ungkapan itu juga merupakan ekspresi kekesalannya terhadap polisi yang tidak berani menindak tegas massa FPI. Zaman dulu memang agak beda sih dengan zaman sekarang. Dulu presidennya Jenderal SBY tapi hatinya Hello Kitty. Bayangkan saja, HTI yang jelas-jelas pengen makar, ingin mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi khilafah serta mengharapkan Pancasila, malah diberi panggung di stasiun televisi milik pemerintah TVRI. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana kala itu TVRI menyiarkan muktamar khilafah HTI yang teriak-teriak demokrasi itu haram. Sekarang presidennya tukang mebel, tapi hatinya jenderal tempur. HTI yang berjaya di masa SBY tidak berkutik di masa Jokowi, dan sekarang statusnya sudah almarhum. Terhitung sejak 19 Juli 2017 lalu HTI dibubarkan. Kembali ke FPI tadi, selanjutnya yang ingin ormas radikal itu dibubarkan adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat menjadi gubernur DKI dulu, Ahok pernah mengirimkan surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Mendagri kala itu, Cahyokumolo, dan Menkumham Yasona Lauli. Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan FPI mesti dibubarkan karena sering banget melakukan tindakan kekerasan. Dan FPI tidak terdaftar di Kesbangpol kami. Kita kirim surat kepada Kemenkumham. Kita akan kirim supaya merekomendasikan supaya dibubarkan FPI saja. Secara undang-undang ormas FPI itu tidak pantas ada di Indonesia, ujar Ahok kala itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa baik Gus Dur maupun Ahok ramalannya pernah terbukti kebenarannya. 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, Gus Dur sudah memprediksi bahwa penguasa Orba itu akan lengser. Dan terbukti, 1998 Pak Harto lengser beneran. Cucu pendiri NU itu juga pernah memprediksi Said Akil Siroj akan jadi ketua PBNU. Dan terbukti, sekarang ketua PBNU memang benar-benar dijabat oleh ulama kawakan dari Cirebon tersebut. Begitupun dengan Ahok, dia pernah memprediksi orang-orang yang menzaliminya terkait kasus penistaan agama dulu satu persatu akan dipermalukan. Berikut diantaranya para pendemo 212 yang akhirnya dipermalukan itu. Ahmad Dhani masuk penjara karena ujaran kebencian. Buniani juga masuk penjara karena ujaran kebencian. Ratna Sarumpait masuk penjara karena menyebarkan hoaks mengaku digebuki padahal oplas. Zumi Zola masuk penjara karena korupsi dan menderita sakit diabetes serta digugat cerai istri saat sedang mendekam di bilik jeruji besi tersebut. Bahar bin Smith masuk penjara karena ngegebukin anak-anak. Termasuk juga Rizik Syihab yang dipermalukan oleh chat asusilanya sendiri. Sekarang di penghujung 2020, pernyataan kedua tokoh itu terbukti lagi kebenarannya, yakni FPI dibubarkan. Bertepatan dengan haul Gus Dur yang ke-11, pemerintah mengumumkan bahwa seluruh aktivitas FPI dilarang. Jadi status FPI saat ini tidak ubahnya seperti PKI dan HTI, yakni sama-sama terlarang. Menggugat Gerindra terutama Prabowo, ditulis oleh Kang Daniel dari Siwa.com. Kita semua tahu bahwa Partai Gerindra terutama ketua umumnya telah diajak Presiden Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahannya.
Meskipun kita juga tahu bahwa Prabowo maupun Sandiaga Uno sebelumnya adalah rival Jokowi saat Pilpres yang lalu. Ketika Prabowo dan Sandiaga Uno telah masuk ke dalam pemerintahan, maka seharusnya tugas dari Gerindra adalah memperjuangkan kebijakan yang telah diambil pemerintah. Karena memang itu seharusnya menjadi sebuah koalisi. Sudah ada kesepakatan bahwa apapun kebijakan yang diambil koalisi, maka semua anggota koalisi harus turut serta mendukung dan menyukseskan kebijakan tersebut. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh Partai Gerindra sebagai koalisi dari pemerintahan Jokowi? Bukanlah sebuah sikap dari sebuah partai koalisi. Meskipun ketua umumnya menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi kader dari partai tersebut justru sikapnya berseberangan dengan kebijakan dari pemerintah. Sebut saja salah satu politisi Gerindra yang terus nyinyir kepada pemerintah adalah Fadlizon. Meskipun Fadlizon tahu bahwa ketua umumnya sendiri berada di pemerintahan, Fadlizon terus-menerus nyinyir kepada pemerintah terkait tindakan yang diambil pemerintah terhadap ormas radikal seperti FPI. Fadlizon terus menyalahkan pemerintah ketika TNI menurunkan baliho Rizik Syihab. Terus ketika polisi menembak mati anggota FPI yang menyerang polisi, Fadlizon juga menyalahkan pemerintah. Fadlizon terus-menerus membela FPI yang kita tahu memang berada pada pihak yang salah. Lalu menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Fadlizon terus membela FPI? Apakah Fadlizon takut Partai Gerindra ditinggal para kadrun? Padahal kita tahu bahwa dengan masuknya Prabowo dan Sandiaga Uno ke dalam pemerintahan, Partai Gerindra sudah ditinggalkan oleh kadrun. Lalu untuk apa lagi Fadlizon mengharapkan dukungan dari kadrun? Yang terakhir adalah pelarangan ormas FPI berkegiatan di Indonesia, alias FPI menjadi ormas terlarang di Indonesia seperti HTI dan PKI. Fadlizon tetap saja bersuara, bahkan bukan saja Fadlizon tetapi beberapa politisi Gerindra juga bersuara menentang pelarangan FPI ini. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, kata Fadlizon di Twitternya Rabu 30 Desember 2020. Kami mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini sudah dilakukan sesuai mekanisme UU Ormas, khususnya pasal 61 yang harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum. Sebut Habibur Rahman dalam keterangannya kepada wartawan. Pernyataan dari politisi Gerindra baik Fadlizon maupun Habibur Rahman di atas membuat kita semua pengen ketawa. Bagaimana tidak, mereka menuntut agar pelarangan FPI dilakukan oleh pengadilan. Padahal kita semua tahu bahwa ormas FPI ini sudah tidak berkekuatan hukum di Indonesia. Karena izin FPI sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang lagi, sehingga keberadaan FPI sudah tidak mempunyai legal standing lagi di Indonesia. Lalu mengapa pemberantasan sebuah ormas yang tanpa izin di Indonesia harus melewati pengadilan? Kan lucu. Yang membuat kita heran adalah sikap dari Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi. Kenapa Prabowo sebagai ketua umum tidak mengambil sikap tegas kepada bawahannya? Seharusnya sebagai bagian dari pemerintah, Prabowo harus menegur bawahannya yang berseberangan dengan sikap pemerintah. Kalau perlu memberikan sanksi yang tegas, tapi mengherankan Prabowo justru seperti membiarkan tingkah Fadlizon yang terus nyinyir kepada pemerintah. Dengan sikap diamnya Prabowo memberikan kesan bahwa apa yang dilakukan oleh Fadlizon adalah atas perintah dari Prabowo. Karena bagaimanapun juga Fadlizon adalah bagian dari Partai Gerindra, sebuah partai yang sekarang menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Tentu, sikap Gerindra ini bukan cerminan dari sebuah partai koalisi, tetapi sikap dari sebuah partai oposisi. Jika Gerindra adalah sebuah partai oposisi seperti PKS, maka kita memakluminya. Tetapi karena Gerindra adalah partai koalisi pemerintah, maka sikap Gerindra ini sungguh sangat tidak elok. Seperti ular berkepala dua, ingin menikmati berada di pemerintahan tetapi sekaligus menjadi musuh dari pemerintahan itu sendiri. Jika Partai Gerindra mengambil sikap sebagai sebuah partai yang terus berseberangan dengan pemerintah, maka seharusnya Prabowo maupun Sandiaga Uno harus mengundurkan diri dari Menteri Jokowi. Karena sikap yang diambil oleh Gerindra sekarang ini bukan sebuah sikap partai politik yang sehat. Karena itu, kita menghendaki jika Partai Gerindra ingin tetap berada di pemerintahan, maka Prabowo harus mengambil sikap tegas terhadap Fadlizon maupun politisi Gerindra lainnya yang nyinyir kepada pemerintah. Tetapi jika Prabowo tetap membiarkan Fadlizon nyinyir kepada pemerintah, maka Prabowo harus mengambil sikap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Itu baru gentleman. Kalau tidak, maka kita menganggap Prabowo itu banci.